Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurfitri Aula Isti, NPM 20 20 01 10 40 01 07, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dan Islam. Materi Pancasila dan Islam saya ambil dari web Kompasiana yang berjudul Relasi Islam dengan Pancasila. Indonesia merupakan salah satu mayoritas muslim terbanyak di dunia. Kemerdekaan Indonesia pun tidak bisa lepas juga dengan Islam. Pada dasarnya, Islam dan Pancasila adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan, sebab keduanya bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Indonesia harus mampu membentuk masyarakatnya dapat berbangsa tanpa merasa berdosa pada Tuhannya. Demikian pula beragam tanpa mengkhianati bangsanya. Menjadikan agama untuk mengisi Pancasila agar tidak bertentangan dengan Tuhan. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila pun tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Yakinlah bahwa Pancasila merupakan implementasi dari ajaran Islam. Jadi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan bagian dari ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam dan mengamalkan Islam sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa Indonesia. Kalau kita amati, kelima prinsip-prinsip Pancasila mempunyai makna yang sama dengan Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Semua yang ada di dalam Pancasila pasti ada juga di dalam Al-Quran. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai makna yang sama dengan Pancasila. Sila pertama Pancasila mempunyai makna yang sama dengan prinsip ajaran Tauhid, yaitu dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga surah Al-Fatihah. Istilah Tauhid apabila dibahasa Indonesiakan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan adalah prinsip semua agama, dan prinsip keesaan Tuhan merupakan inti dari agama Islam yang dikenal dengan konsep Tauhid. Dalam Islam, Tauhid harus diyakini secara totalitas, sehingga Tauhid tidak hanya berwujud pada pengakuan dan pernyataan saja, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Sila pertama sejalan bahkan menjadi kokoh dengan pengalaman Tauhid dalam ajaran Islam. Inilah yang menjadi pertimbangan Ki Bagus Hadikusumo ketika ada usulan yang kuat untuk menghapus 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, mengusulkan kata pengganti dengan yang Maha Esa. Dalam pandangan beliau, ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid bagi umat Islam. Sila kedua mempunyai makna yang sama dengan surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil dekat dengan takwa. Demikian pula konsep beradab dengan menegakkan etika dan akhlak yang mulia yang menjadi misi utama Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sila ketiga juga ada dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini sangat cocok dengan Indonesia yang memiliki banyak suku dan budaya.
Sila keempat, sila ini juga terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Robnya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sila kelima, sila ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu manusia agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dengan demikian, nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Islam, dan mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan syariat Islam. Sila-sila tersebut bersifat universal, dan dalam agama lain pun juga mengajarkan demikian, karena semua agama pasti mengajak dan mengajarkan kebaikan. 5 prinsip tersebut memberikan keyakinan bahwa ajaran Islam betul-betul meresap ke hati Insinyur Soekarno, yang diharapkan oleh mertuanya menjadi seorang insinyur yang mampu mengembangkan ajaran Islam. Tidak mengherankan apabila beliau tampil sebagai seorang politikus yang mampu mengemukakan prinsip-prinsip Islam dengan bahasa yang sesuai dengan perkembangan politik pada saat itu. Cita-cita yang sama yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea kedua. Dalam Islam, nilai-nilai persatuan merupakan perintah Allah dalam Al-Quran agar kaum muslimin tetap berpegang teguh pada aturan-aturannya dan tidak terpecah belah. Dan Allah memerintahkan agar kaum muslimin tidak mengikuti umat terdahulu setelah datangnya petunjuk, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 105. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang terpecah belah dalam agama mereka dan berselisih padanya, sesusah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka tidak adalah orang Yahudi dan Nasrani. Merekalah yang mendapatkan siksa yang berat. Persatuan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipegang teguh oleh setiap manusia, karena persatuan merupakan kekuatan. Apabila Panitia 9 dan BPUPKI mencantumkan prinsip persatuan dalam Pancasila dan dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan merupakan sesuatu yang baru, karena mereka yang duduk dalam panitia-panitia tersebut paham bahwa persatuan bukan hanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi juga merupakan kekuatan yang kuat dalam menuju cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, pada dasarnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Hubungan Islam dengan Pancasila sangatlah erat. Seluruh konsep yang terkandung di dalam Pancasila adalah manifestasi dari ajaran-ajaran Islam. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi ketika ada suatu kelompok yang mengatakan negara Indonesia harus khilaf. Lebih baik kelompok tersebut dibina dan diberi pemahaman bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hasil pemikiran dari orang-orang Islam terdahulu dan tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Terima kasih sudah menonton video penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.